Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video pembelajaran mata kuliah proses bisnis TI pertemuan 2, yaitu tentang ruang lingkup. Kita masuk pada motivasi ya. Ini motivasi berusaha. Yang pertama tentang motivasi, apa sih yang mempengaruhi terhadap motivasi untuk berusaha? Yang pertama, tidak ada satupun keluarga yang berbisnis. Ini mempengaruhi juga ya, bagaimana kita mau memulai usaha atau tidak gitu ya. Kemudian juga tidak ada teman yang bisa diajak bicara terkait bisnis. Kemudian juga tidak pernah berkeinginan membaca tentang persoalan bisnis. Tidak tahu bahwa bisnis itu mengasyikkan. Nah, poin-poin ini tentunya akan mempengaruhi motivasi ya. Akan mempengaruhi bagaimana kita termotivasi atau tidak untuk memulai usaha. Selanjutnya tentang modal ya. Biasanya orang berpikir umumnya modal bentuknya selalu dalam bentuk uang ya. Dan dalam jumlah yang besar. Modal itu uang, jumlahnya besar. Pasti orang kebanyakan umumnya berpikir seperti itu ya. Mereka ternyata tidak tahu bahwa modal itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga ada keahlian, ada teknik berkomunikasi kita terhadap orang lain, kemudian berorganisasi, ya, itu juga merupakan sebuah modal. Selain itu juga ada orang tua, kerabat, komunitas, itu merupakan modal yang bisa diberdayakan untuk mensupport bisnis kita, ya. Jadi tidak mesti atau tidak harus modal itu dalam bentuk uang, ya. Selanjutnya tentang perilaku. Ya, di sini tidak tahu bahwa orang yang memiliki perilaku atas dorongan yang jumlahnya tak terbatas. Kemudian juga tidak tahu bahwa orang sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, ya. Kemudian tidak menyadari bahwa perilaku yang berbeda-beda itu merupakan peluang. Di sini sebagai contoh, saat ini banyak kita temui atau kita jumpai orang berjualan sayuran ya yang sudah di-packing sesuai dengan jenisnya. Misalkan sayur asem, kalau orang mau masak sayur asem, kita packing nih sayur asem. Sayur sop atau capcay. Nah, ini merupakan sebuah peluang setelah kita melihat ternyata perilaku orang ada yang mereka itu malas untuk menyayangi sayuran. Nah, ini merupakan ide bisnis, yaitu paket sayur. Ya. Selanjutnya tentang pasar. Ya. Tidak paham bahwa pasar bisa diciptakan dan bisa berkembang tanpa batas. Tidak menyadari bahwa transaksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Tidak menyangka bahwa pasar itu bersegmentasi berdasarkan banyak faktor. Jadi, untuk segmentasi pasar sendiri ternyata sebagai contoh adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki, kalau kita mau jualan parfum berarti jenisnya juga berbeda ya. Misalkan kalau cowok maskulin gitu ya, kalau yang cewek misalkan yang ada manis-manisnya, wanginya. Nah, itu juga merupakan segmentasi dari pasar. Atau juga berdasarkan umur ya atau usia. Bagaimana kita mau menjual produk terhadap yang segmentasinya atau pangsa pasarnya adalah remaja-remaja. Atau bagaimana kita mau menjual produk yang pangsa pasarnya adalah ibu-ibu. Nah, itu tentu berbeda ya. Kalau anak remaja misalkan pakaian yang lagi kekinian ya. Kalau ibu-ibu biasanya perabotan rumah tangga. Nah, itu tentang pasar. Selanjutnya tentang produk atau jasa. Tidak menyadari bahwa produk dan jasa memiliki keunikan masing-masing. Kemudian juga tidak memahami bahwa produk dan jasa bisa saling mengisi. Kemudian juga tidak ada atau kurangnya diversifikasi produk ataupun jasa dalam bentuk baru dan menarik. Ini sebagai contoh, saat ini ternyata ada kita jumpai
minimarket yang sudah memberikan pelayanan yaitu online ya. Sebagai contoh di sini produknya Alfamart, mereka menyediakan Alfagip ya, dengan belanja online nanti diantar ya. Begitupun dengan Indomart ya. Mereka masing-masing memiliki keunikan bagaimana mereka menjual produknya. Selanjutnya tentang ide ya. Tidak tahu bahwa ide bisnis tidak harus murni untuk bisa diterima pasar, kemudian tidak menyadari bahwa ini ada memperhatikan, meniru, menambah ya, atau yang dikenal dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Tidak punya ide alias malas berpikir. Nah, ini kalau dari produk ini antara teh botol sosro dengan teh pucuk mirip-mirip ya. Dari segi desainnya, tata letak hurufnya ya mirip-mirip. Ya, ini merupakan contoh dari ATM ya. Entah siapa yang lebih dulu keluar nih. Selanjutnya tentang layanan. Tidak tahu bahwa menjual produk dan jasa mutlak harus ada layanan. Tidak menyadari bahwa melayani identik dengan mengalah atau menaklukkan diri sendiri. Tidak memahami bahwa orang yang senang dilayani adalah tipe pembeli loyal. Ya, tentunya kalau kita berjualan atau berdagang, baik itu produk ataupun jasa, pelayanan adalah nomor satu. Ya, terkadang customer memiliki dua tempat ya dengan jualan yang sama, dengan produk yang sama yang dijual antara A dan B. Biasanya karena kita melihat pelayanan di A lebih baik, lebih ramah penjualnya ya. Kemudian fasilitasnya juga lebih enak, lebih adem, AC-nya misalkan. Kita beralih ke A ya. Kemudian juga misalkan di A produknya lebih mahal, di B lebih murah, tapi ternyata karena layanannya baik ya, kita lebih memilih A. Ini tipe-tipe pembeli yang loyal ya, yang lebih mementingkan pelayanan dibanding dengan harga ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami nih kalau mau memulai bisnis ya, pelayanan itu nomor satu. Selanjutnya tentang publikasi. Tidak tahu bahwa publikasi dalam segala bentuknya mutlak harus ada dalam bisnis apapun. Tidak menyadari dalam publikasi ada penjenjangan dan varian. Tidak mengetahui bahwa publikasi juga ibarat pisau bermata dua ya. Jadi misalkan kita sudah menjual produk kita di marketplace, nah itu harus siap dengan dengan komentar yang baik pastinya, dan harus siap juga dengan komentar buruk ya. Makanya bisa juga meningkatkan penjualan, bisa juga menurunkan penjualan. Nah, makanya di sini ibarat pisau bermata dua. Selanjutnya tentang harga. Tidak mengetahui psikologi konsumen mengenai harga. Tidak menyadari bahwa harga juga identik dengan produk atau jasa. Tapi bisa juga tidak ada hubungannya dengan apapun saat kritis. Tidak berani menetapkan harga. Nah, biasanya customer itu senang nih kalau melihat gambar-gambar seperti ini, sale ya, up to 50% ya, plus 20%. Wah, pasti yang tadinya tidak berminat, minimal dia akan lihat dulu produk apa sih yang diskonnya besar-besaran seperti ini ya. Yang tadinya tidak berniat membeli, bisa jadi karena tergiur dengan promonya, sale-nya itu, akhirnya dia beli ya. Selanjutnya tentang hutang. Tidak berani berhutang ya karena takut kalau bangkrut dan bayangan jelek yang lain. Tidak bisa hutang karena tidak ada yang percaya dan tidak ada usaha agar orang jadi percaya. Tidak menyadari bahwa bisnis tidak terletak dari hutang dan tidak terelakkan dari hutang dan itu biasa. Jadi di poin 1 ini sudah negative thinking ya. Tentunya kalau orang mau memulai usaha tidak boleh berpikir negatif, pikirannya harus positif terus ya. Dan juga terkait hutang dalam bisnis memang sudah menjadi hal yang biasa ya, karena kita butuh modal yang lebih besar ya untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, selanjutnya tentang berteman. Tidak bisa membedakan antara teman dengan rekanan bisnis. Tidak menyadari bahwa teman kadang jauh lebih berbahaya dari lawan. Wah, luar biasa nih ya. Tidak memiliki teman dan rekan sama sekali ya.
Nah, ini menjadi perhatian juga nih untuk orang yang mau mulai bisnis ya. Harus bisa membedakan antara teman sama rekanan bisnis ya. Kalau saat kita berbisnis ya bisnis ya. Saat kita berteman ya berteman. Harus jelas hitungannya ya. Tidak dicampur adukan ya. Misalkan kita mau ada teman kita yang beli produk ke kita. Harus sesuai harganya ya sesuai dengan pasaran. Lain hal kalau kita mau memberikan ke teman kita, berarti harus di luar dari konteksnya jual beli ya. Jadi kita sesuaikan dulu harganya yang sesuai dengan pasaran. Nanti setelah itu kalau kita mau memberi ya berilah gitu. Jadi jangan dicampur adukan antara harga pada saat di pasaran, meskipun dia teman kita ya tetap sesuaikan harganya dengan pasaran ya. Selanjutnya tentang persaingan. Tidak paham bahwa persaingan itu menyehatkan. Ya, tidak menyadari bahwa antar personil dalam satu perkumpulan pun pasti bersaing. Tidak bisa melihat posisi dirinya, usahanya, klubnya dibanding kompetitornya. Ya, jadi kita harus pahami diri kita. Ya, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Yang menjadi kelebihan bisa kita tonjolkan. Ya, apa yang menjadi kekurangan kita bisa kita tutupi dengan kelebihan kita. Ya, bahwasannya kita juga harus menyadari setiap individu itu pasti ada yang namanya persaingan. Jangankan dalam sebuah perkumpulan, di antara keluarga saja pasti ada yang namanya persaingan. Ya. Jadi itu hal yang biasa. Nah, selanjutnya nih berkaitan tentang mahasiswa ya, teman-teman semua nih. Pertama tidak menyadari bahwa sebentar lagi lulus ya, masih santai-santai aja kuliahnya. Ya, ternyata nilainya masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak tahu kalian apa yang bisa dijual, sudah mau lulus tapi tidak mengerti apa sih kelebihan kita, ya, apa sih keahlian kita yang bisa kita jual saat kita lulus nanti. Nah, tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, kemudian tidak tahu harus berlatih dengan siapa, tidak mau tanya karena merasa tidak tahu apa yang harus tanyakan. Lebih kasihan lagi ya. Bagaimana mau nanya karena kita sendiri nggak tahu apa yang harus kita tanyakan. Nah, hati-hati ya teman-teman mahasiswa, jangan terlena ya. Selanjutnya, motivasi berusaha. Yang pertama, punya keahlian tertentu dan ingin mengembangkan, kemudian juga memiliki relasi dan akses pasar yang luas, kemudian melanjutkan usaha orang tua atau keluarga, mendapat kepercayaan untuk memegang usaha orang lain, iseng-iseng aja ya, dan mengisi waktu luang, terpaksa karena memang tidak ada alternatif lain, banting setir setelah pensiun atau PHK atau resign dari tempat kerja. Nah, ini merupakan beberapa motivasi orang memulai usahanya ya. Ada yang dari orang melanjutkan usaha orang tua, ada yang memang punya keahlian mau mengembangkan, ada yang memang sudah ada relasi, pangsa pasarnya juga sudah luas aksesnya ya. Ada juga yang hanya iseng-iseng aja ya daripada saya nganggur gitu kan. Nah, ada juga yang memang sudah selesai, sudah pensiun dari pekerjaannya, ya mau tidak mau masih ada tanggungan, anak masih butuh biaya, keluarga masih butuh biaya, ya akhirnya memulai usaha. Ini adalah beberapa motivasi berusaha. Selanjutnya sejarah singkat bangun usaha. Kapan persisnya waktunya mulai usaha, ya? Ini merupakan sejarah, ya. Kemudian dalam situasi yang bagaimana usaha dimulai, saat kita kondisinya sedang susah kah, ya, sedang ada bencana kah, atau bagaimana gitu ya. Adakah dukungan dari keluarga, kerabat, atau teman dalam pendirian usaha ini sejak awal berdirinya, ya. Dukungan bisa berupa modal, kemudian bisa berupa dukungan secara moral, ya. Kemudian juga bagaimana perasaan yang menyelimuti pada hari-hari pertama usaha berhasil di muka. Tentunya ada perasaan panik, usahanya berhasil nggak ya? Kemudian apakah ada yang beli nggak ya jualannya gitu ya? Kemudian bisa bertahan nggak ya? Pasti hal-hal seperti itu akan menyelimuti teman-teman pada saat memulai usaha ya. Kemudian juga eh, yang namanya awal usaha itu pasti belum ramai ya, belum banyak pengunjung, belum banyak pembeli ya,
Bahkan mungkin belum ada yang datang ke tempat kita berdagang. Itu adalah hal yang biasa dalam sebuah bisnis. Selanjutnya permodalan. Apakah seluruh modal usaha berasal dari milik sendiri atau kalau ada sebagian dari orang lain? Ya. Nah, kemudian apakah selain modal berupa uang tunai dibutuhkan juga modal lain berupa apakah modal tersebut? Ya tadi, ya selain uang tunai apalagi nih kira-kira ya yang menjadi modal kita yang kita butuhkan ya. Apakah itu tempat ya, kemudian apakah itu pemasarannya ya. Adakah kemudahan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan non-bank? Ya, biasanya kalau minjem ke bank itu ada berupa jaminan ya. Kalau boleh tahu berapa besar modal pertama usaha ini? Nah, coba kira-kira kalau mau mulai usaha teman-teman bisa menyiapkan modalnya berapa nih yang pertama. Yang menentukan juga ada lokasi ya, berdasarkan apakah penentuan lokasi usaha ya. Apakah karena tempatnya strategis, misalkan kalau kita mau buka usaha fotokopi ya atau penjualan ATK, berarti disesuaikan lokasinya, misalkan dekat dengan sekolah ya, dekat dengan lembaga pemerintahan seperti kantor kecamatan ya atau kantor-kantor samsat misalkan seperti itu ya atau perkuliahan. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian setelah beberapa lama usaha berlangsung, adakah terasa bahwa lokasi usaha ikut menentukan kesuksesan? Nah, di review tuh, setelah kita beberapa lama usaha, apakah lokasi ini memang sesuai ya, sehingga menentukan kesuksesan kita usaha? Nah, harus ada evaluasi. Kesulitan apa saja yang ditemukan dalam pemilihan atau penentuan lokasi usaha? Kira-kira apa sih yang menjadi kendala dalam menentukan lokasi? Bisa jadi karena faktor sewanya yang terlalu besar, terlalu tinggi. Ya, itu merupakan salah satu kendala dalam penentuan lokasi. Selanjutnya ada proses produksi. Ya, apakah proses produksinya memerlukan keahlian khusus? Ya, kemudian apakah ada formula atau racikan yang bersifat rahasia dan hanya orang tertentu yang boleh mengetahuinya? Ya, kalau ada memang sifatnya rahasia berarti misalkan dalam membuat sebuah produk makanan. Nah, tidak diperkenankan atau tidak direkomendasikan yang mengerjakan yang satu orang, tapi harus beberapa orang dan masing-masing punya job desk-nya masing-masing. Misalkan kita mau buat donat ya. Jangan diserahkan satu orang dari mulai adonan sampai dengan penggorengan. Jangan. Mulai misalkan yang bagian menyiapkan bahan-bahannya siapa, kemudian yang bagian uleni siapa, yang bagian menggoreng siapa, yang bagian menambahkan topping siapa. Nah, itu harus dibuat atau dipisahkan orangnya, dibedakan. Nah, dikhawatirkan kalau diserahkan oleh satu orang karyawan, pada saat dia resign, dia akan membuat usaha baru dengan produk yang sama dengan produk kita. Jadi itu harus dihindari hal seperti itu. Makanya kalau yang racikan bersifatnya rahasia ya atau pembuatan produk yang sifatnya rahasia harus dibedakan orangnya. Ya. Apakah menggunakan bahan baku yang harus didatangkan dari luar daerah atau bahkan luar negeri? Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Apakah tempat produksi sekaligus sebagai tempat berjualan, ya? Kemudian apakah ada ciri khusus yang membedakan dengan produk sejenis? Nah, harusnya produknya bersifat unik, jangan ada kesamaan. Misalkan produknya sama-sama donat, tapi harus punya keunikan tersendiri, ya, supaya diingat oleh customer. Selanjutnya ada tenaga kerja. Apakah tenaga kerja direkrut dari kalangan kerabat atau teman-teman dekat? Nah, ini juga harus jadi pertimbangan, ya. Karena biasanya kalau kita merekrut teman kerabat atau teman dekat ada plus minus ya. Misalkan pada saat kita melihat kesalahan dari tenaga kerja kita yang kita rekrut dari kerabat atau teman dekat itu tentu ada rasa ketidaknyamanan untuk menegur ya. Beda hal dengan kita merekrut yang bukan dari kerabat atau teman dekat. Pada saat karyawan melakukan kesalahan ya atau tidak bekerja sesuai standar, kita akan merasa nyaman untuk menegurnya ya. Itu akan jadi pertimbangan kita. Apakah ada tenaga ahli yang diambil dari orang yang sudah mahir dari tempat lain ya? Kita hire orang baru tapi dia punya pengalaman yang sama dengan yang sekarang kita mau limpahkan tanggung jawabnya ya.
Apakah ada jenjang karir dan pembagian tugas serta kewenangan secara jelas? Apakah berlaku sistem borongan, lembur berdasarkan lamanya kerja atau bonus berdasarkan hasil penjualan? Nah, itu harus diperhitungkan. Harus dipikirkan bagaimana dengan sistem pembayarannya. Apakah borongan, lembur, kemudian apakah bonus akan ada berdasarkan hasil penjualannya, itu harus diperhitungkan. Apakah berlaku budaya kekeluargaan dalam hubungannya dengan penentuan upah? Nah, ini juga jadi pertimbangan ya untuk pembayaran upah bagaimana nih ya. Nah, yang tidak kalah penting juga adalahnya pelatihan. Apakah proses pelatihan karyawan direncanakan? Kemudian apakah pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi budaya perusahaan? Apakah pelaksanaan pelatihan karyawan melibatkan pihak luar? Apakah pelatihan dilakukan berdampak pada peningkatan produktivitas? Ya, ini berarti disesuaikan dengan bisnis yang akan kita ambil terkait dengan pelatihan. Selanjutnya ada kerjasama usaha. Adakah jalinan kerjasama dengan perusahaan atau institusi atau lembaga lain? Nah, ini juga tergantung dari usahanya, ya. Misalkan kerjasama dengan pemasok, misalkan, ya. Atau kalau kita membuka usaha bimbingan belajar, misalkan kita berarti ada kerjasama dengan pihak sekolah supaya siswanya bisa diarahkan untuk bimbel atau mendaftar bimbel di tempat kita. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Dalam bentuk kecil, adakah organisasi karyawan yang bisa diajak kerjasama? Ya. Kemudian dalam jangka panjang, adakah rencana perusahaan menjalin kemitraan bisnis dalam rangka diversifikasi usaha? Ya. Misalkan tadi kita mau buat franchise gitu ya, produk kita nih brandnya kita sudah dikenal nih. Nah, kita mau menjalin kemitraan. Nah, itu bisa saja. Kemudian ada pemasaran. Sudahkah perusahaan menerapkan konsep dan teori pemasaran dalam menjual produknya? Adakah anggaran khusus untuk pemasaran secara periodik? Adakah bagian atau manajemen yang khusus mencermati pemasaran? Bagaimana tanggapan dan sikap pemilik perusahaan terhadap kompetitor? Nah, ini juga merupakan pemasaran yang tentunya butuh biaya yang cukup besar juga, apalagi kalau kita mau mengiklankan produk kita ya di media massa misalkan, atau kita mau merekrut atau kita mau ada ikonnya atau ada tokoh yang lagi digandrung ini ya, kita titip supaya dipasarkan ya, endorse misalkan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Selanjutnya ada keuangan. Apakah sudah menerapkan manajemen keuangan sesuai kaidah dalam mengelola keuangan? Kemudian apakah perusahaan menggunakan jasa akuntan dari luar atau cukup hire internal saja ya? Apakah ada pertanggungjawaban keuangan secara periodik dari para penanggung jawab pada pemilik perusahaan ya? Ini juga keuangan merupakan hal-hal yang sangat sensitif. Selanjutnya ada pelanggan ya. Siapakah pelanggan perusahaan ini ya? Kemudian bagaimanakah para karyawan menanggapi pelanggannya? Bagaimanakah cara perusahaan ini menyikapi sekaligus menanggapi komplain atau keluhan dari pelanggannya? Bagaimana perusahaan menjalin hubungan antar pelanggan? Ini kaitannya dengan pelanggan yang loyal, kemudian pelanggan yang suka repeat order. Nah, berarti kita harus juga memikirkan terkait dengan pelanggan ya. Jangan sampai pelanggan kita malah beralih ke perusahaan lain ya. Bagaimana kita juga menanggapi komplain ya dari customer, dari pelanggan ya. Selanjutnya ada inovasi. Adakah kesadaran berinovasi terhadap produk yang dijual? Sejauh mana inovasi dilakukan? Apakah inovasi dilakukan bersamaan dengan positioning produk? Apakah langkah inovasi dari perusahaan mendapat sambutan yang memadai dari para karyawannya? Ya, terkait dengan inovasi ya. Karena kalau kita sudah menjual misalkan produk yang banyak dijual juga dengan kompetitor, kita harus punya inovasi baru ya terhadap produk kita ya, supaya orang tidak bosan. Baik, untuk pertemuan 2 di video pembelajaran part 2 cukup sampai sini.
Jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita bisa masuk ke ruang diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.